warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fandi Muhammad. Saya dari kelas Humas B, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara. Pun di dalam video ini saya ingin menceritakan salah satu pengalaman yang berharga di dalam hidup saya, bagi saya sendiri. Kemudian sebelumnya mohon maaf ini karena saya memilih tempat gubuk saung seperti ini, karena di rumah itu sedang kondisinya sedang tidak kondusif ya, banyak suara bising. Ya mungkin di sini juga terasa bising, tapi ya agak nyaman lah bagi saya buat video ini. Dalam video ini saya ingin berbagi cerita atau pengalaman pada saat saya mendapatkan juara 1 perlombaan GWR yang diselenggarakan oleh pihak sekolah saya sendiri. Jadi pada mulanya pada saat hari peringatan pramuka sedunia, itu organisasi kepramukaan yang ada di sekolah saya itu menyelenggarakan suatu event, yaitu perlombaan Giriwana Rally. Jadi pada saat untuk mengikuti perlombaan tersebut, masing-masing kelas itu diwajibkan mengirimkan 5 perwakilan untuk mengikuti perlombaan ini. Dan juga perlombaan ini terbuka untuk umum, jadi sekolah-sekolah lain juga bisa mengikuti perlombaan ini. Secara kebetulan dan terpaksa saya menjadi perwakilan untuk mengikuti perlombaan ini. Pada awalnya saya tidak mau, namun saya terbayang-bayang oleh wali kelas saya yang sudah sepuh dan juga sangat saya hormati. Jadi kalau misalkan saya tidak mengikuti ini, malah terus kemudian kelas saya mendapatkan hukuman atau sanksi, saya nggak mau. Hal ini malah menjadi suatu hal yang dapat mempermalukan wali kelas saya. Jadi ya secara terpaksa saya mengikuti perlombaan inilah dengan keempat teman saya. Terus kemudian kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk hari H perlombaannya, seperti perlengkapan, baju. Kemudian tibalah pada hari H pelaksanaan perlombaan. Kita berlima berangkat. Oh ya, sebelumnya kita juga diberikan arahan oleh ketua panitia pelaksana, dan juga diberikan peta untuk kita dapat mengetahui rute-rute dan pos selanjutnya yang dapat kita lalui. Dimulai kita berangkat menuju pos 1. Kemudian singkat cerita kita berhasil melalui rute-rute dan juga pos-pos serta tantangan-tantangan yang diberikan oleh panitia pelaksana GWR, yang pada akhirnya kita menjumpai garis finish. Wah, di situ kita sangat senang sekali ya, sangat lega di hati itu, karena sudah selesai perlombaan ini. Iya, asal teman-teman tahu ya, kita ini di sepanjang jalan itu nggak berhentinya mengeluh. Jadi kita tuh mengeluh, kenapa sih kita mau ikut perlombaan ini, terus ngapain sih, aduh capek-capek gini malah ikut perlombaan kayak gini, mending pulang lah, mending tidur lah, mending apalah itu. Wah, nggak ada henti-hentinya inilah ngeluh di sepanjang jalan. Kemudian saya mencoba untuk menenangkan teman-teman saya. Saya pun berkata, ayolah, ini kan cuma sehari, kita juga selesai, nanggung ini setengah jalan lagi, ayolah semangat. Kita juga lakuin ini juga demi wali kelas kita kan, biar dia nggak menanggung rasa malu karena kelasnya dihukum karena tidak memberikan perwakilan perlombaan. Terus beberapa waktu berselang,
teman-teman saya bangkit dengan gagahnya, asik, dengan gagahnya kan. Ya itulah. Kemudian mereka juga bercerita untuk mengubah keluhan mereka menjadi beberapa cerita menarik untuk menghibur diri sendiri itu. Jadi mereka menceritakan beberapa cerita menarik supaya kita juga rasa capek yang kita terima juga tidak terlalu terasa gitu. Kemudian kembali lagi di garis finish, kita akhirnya berhasil menumpuh semua rintangan dan kemudian sampai di garis finish. Pada dasarnya kita juga tidak terlalu berharap untuk menang, kita juga cuma sekedar mengikuti perlombaan ini agar tidak mendapat sanksi bagi untuk kelas kita gitu. Jadi ya kita ya bodo amat lah sama hadiah, kita juga tidak terlalu berharap kan. Kemudian kita di garis finish itu diarahkan untuk boleh beristirahat di kelas. Kita beristirahat lama di kelas. Kita juga diberikan makanan dan juga kita sempat tertidur selama beberapa menit. Kemudian saya bertanya kepada panitia yang lewat, ini kapan kita boleh pulang ya? Kemudian panitia menjawab, oh nanti Kak, ini boleh pulang kalau misalnya pengumuman kejuaraan sudah diumumkan. Terus itu kapan diumumkannya? Oh nanti Kak, sebentar lagi. Oke deh gitu. Terus kemudian saya tidur lagi lah. Kemudian ada 2 teman saya yang mungkin sudah bosan dan juga sudah terlalu lelah. Mereka ingin pulang saja. Terus kemudian saya berusaha mencegahnya, nanti dulu, ini kan kita boleh pulang kalau misalnya pengumuman kejuaraan itu sudah ditentukan. Terus kemudian mereka mau pulang saja. Kemudian ya udah tuh sana, kalian berdua pulang saja, aku nanti ini yang menunggu pengumuman kejuaraan. Terus mereka berdua pulang. Terus kemudian tersisa saya dengan 2 orang teman saya yang beberapa menit kemudian satu teman saya juga meminta untuk pulang gitu, minta izin untuk pulang. Terus kemudian saya izinkan lah, kasihan juga kan nunggu lama gitu di sana. Dan kemudian tersisa saya dengan 2 teman saya itu menunggu lama sampai maghrib itu. Dan kemudian kita sholat dulu di sana. Dan kata panitia lewat pengeras suara, katanya habis maghrib kita akan diumumkan tentang kejuaraannya gitu. Dan kemudian tibalah saatnya untuk kita mengetahui kejuaraan untuk kita mengetahui siapa yang memenangkan perlombaan ini. Kemudian tibalah saatnya pengumuman. Yang pertama pengumuman pihak eksternal yang yang tidak beruntungnya yang kebetulan sekolah saya tidak memenangkan gitu. Berhubung saya sudah pasrah dan juga saya juga tidak mengharap untuk kejuaraan itu. Saya cuma bisa duduk di pojokan teras kelas itu, bersender dengan harapan ini sih kapan selesainya, aku mau pulang udah lapar gitu. Terus kemudian dari kejauhan panitia bilang kalau misalnya kelompok saya yang juara. Loh, ini sih nggak salah apa gimana, kok kelompok saya yang juara? Apakah ada pengaturan skor apa gimana itu kok? Di situ saya nggak bisa berkata-kata. Lapar saya sudah hilang, lelah saya juga sudah hilang juga. Saya cuma bisa
melongo, mengelongo dan berkata-kata, waduh, ini sih ada apa gerangan kok tim saya bisa menang gitu. Aduh, teman saya dari belakang langsung mendorong saya untuk apa, mengambil piala dan piagam itu. Wah, di situ saya naik panggung disaksikan oleh teman-teman saya satu sekolah dan juga dari sekolah-sekolah lain. Wah, itu bangganya minta ampun bagi saya yang hanya murid biasa yang tidak bisa, yang notabene tidak tahu tentang kepramukaan. Di situ saya juga merasa berdosa kepada tim-tim lain yang sudah persiapannya matang sekali tapi tidak dapat juara gitu. Malah saya yang timnya ecek-ecek tapi dapat juara. Nah, di situ saya campur aduk lah perasaan. Mungkin sekiranya cukup itu saja yang dapat saya ceritakan kepada teman-teman. Teman-teman semua bisa mengambil sisi baiknya dan buang jauh-jauh sifat buruknya yang mungkin banyak juga sih, tapi ya adalah dikit sifat baiknya gitu. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata dalam pembuatan video ini. Saya tidak ada bermaksud menyinggung ataupun lain sebagainya. Saya cuma mau menyampaikan pengalaman hidup saya yang bagi saya berkesan gitu. Akhir kata mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.